Halo semuanya, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi di tutorial yang berbeda kali ini. Dan kali ini kita akan mereview salah satu situs Artificial Intelligence yang bisa kalian baca di sini khusus untuk SQL. Jadi yang baru belajar SQL, ingin mencari tahu sintaks SQL lebih jauh, kalian bisa menggunakan situs ini, yaitu text2sql.ai, atau kalian bisa lihat di sini ya, link situsnya. Oke, jadi situs ini gratis, tapi ada juga yang versi berbayarnya ya. Jadi di sini hampir mirip dengan ChatGPT. Nah, bedanya ChatGPT itu lebih kompleks ya. Kita bisa tanya apapun dengan bahasa apapun, tetapi di text2sql ini kita hanya bisa menggunakan atau memberikan pertanyaan menggunakan bahasa Inggris. Jadi yang punya basic bahasa Inggris ya, walaupun tidak terlalu mahir, kalian bisa menggunakan atau memasukkan pertanyaan yang ringkas-ringkas saja lah, seperti itu ya. Nanti kita coba gunakan ya, atau kita coba demokan nanti. Nah, misalnya ini ya, jadi dia ingin kalkulasi menjumlahkan salary ya, untuk tahun terakhir ya. Jadi untuk 1 tahun terakhir, jadi kita tulis saja teksnya seperti ini, nanti translate ke SQL, dia akan membaca secara otomatis. Tentunya ini menggunakan teknologi dari GPT-3 ya, yaitu menggunakan metode deep learning, pembelajaran mendalam ya. Jadi akan mencari konteks kalimat kita, lalu dia akan munculkan seperti ini ya. Nah, ini bagi yang paham SQL pasti sudah sangat familiar ya ini ya. Nah, kemudian apa saja yang didukung oleh text2sql ini, yaitu MySQL, PostgreSQL, ya, Snowflake, ya, BigQuery, MariaDB, MS SQL, SQLite. Jadi masih ini saja ya, tools ataupun software yang mendukung sintak-sintak yang nanti dimunculkan untuk kita implementasikan ke 7 software ini ya. Nah, kemudian di sini, nah ini ya, jadi di text2sql itu OpenAI juga ya, jadi itu mirip dengan ChatGPT yang sedang viral. Saya juga sudah membuat video tutorialnya, nah kalian bisa kunjungi saja, tapi ini khusus untuk SQL saja ya. Nah, jadi hanya untuk translate ke Inggris ya, jadi kita hanya harus menggunakan kata kunci atau pertanyaan menggunakan bahasa Inggris ya. Nah, jadi fiturnya apa saja yang tersedia, jadi itu SQL generation ya, jadi dengan menggunakan bahasa Inggris ya, teks bahasa Inggris, instruksinya. Kemudian kita bisa juga menggunakan mencari perintah select, update, delete ya, create, alter tabel, dan masih banyak lagi, dan semuanya masih bisa ya. Nah, ini ya, yang penting sintak-sintak dari SQL ya, MySQL, PostgreSQL ya, Snowflake, dan lain-lain ya. Apakah hasil yang ditampilkan itu selalu benar? Nah, jadi yang dikeluarkan itu kita harus sering ngecek katanya ya. Tidak semuanya benar, tapi kita itu harus mengecek output yang diberikan. Kita juga bisa melakukan revisi ya jika ada kesalahan ataupun kekurangan di situ ya. Jadi tidak selamanya 100%, tapi dia bisa menampilkan apa yang kita mau. Tapi nanti kembali lagi dengan studi kasus kita ya, seperti itu. Yang lebih rinci lah seperti itu ya. Nah, di sini ada juga versi berbayar. Nanti kalian bisa, jadi ini free ya, tapi juga mereka menyediakan yang berbayar. Nah, berlangganannya $7 sampai $17 per bulan, dan itu sangat murah kata mereka. Oke, kita langsung saja melakukan login di sini ya. Nah, ini kita bisa ke sini ya. Nah, di sini kalian silakan pilih akun. Saya di sini menggunakan Google ya. Oke, saya klik. Oke.
Nah, akan muncul seperti ini, dan ini adalah free ya. Ini kita ada 10 request per bulan ya. Jadi kita harus menghemat pencarian kita karena diberikan 10 request. Ini ada 500 request, $2 di sini. Nah, ini ya, $4 per bulan ya. Saya rasa cukup murah ya kalau untuk berlangganan di sini ya. Ya, di sini kita bisa ada Excel formula, Google Sheet untuk apa ya, artificial intelligence juga nih, ada regex juga nih ya, dan di sini disupport ya. Ini yang kurangnya untuk free ini ya, karena kita gunakan free saja dulu ya. Nah, jika kalian ingin berlangganan, silahkan kalian pilih salah satu ini, kita tinggal buy pro ya, kita pilih salah satu ini atau ini ya. Kalau kalian klik, mungkin akan membayar menggunakan kartu kredit ya, seperti itu. Ya, ini ya. Nanti kalian pilih saja ini ya. Nah, ini untuk bayar per bulan. Nah, jadi ini untuk per tahun, ini per bulan ya. Ini per tahun. Nah, kalian harus memasukkan kartu kredit kalian di sini ya. Oke, saya back. Nah, di sini saya start free. Nah, kita langsung dihadapkan dengan kolom seperti ini. Nah, di sini ada SQL. Kita lihat di sini, ini untuk SQL ya. Ini formula ya. Nah, kita lihat di sini ya, formula ya. Kalau ada rumus-rumus formula apapun itu, nah kita bisa tanyakan di sini menggunakan bahasa Inggris ya. Misalnya dia sudah kasih contoh kayak gini, example ya, ini ya. Nanti tampilannya kayak gini ya. Nah, ini Excel, Google Sheet. Nah, ini formula ya. Nah, Excel formula, ini Google Sheet formula, kita pilih saja di sini, explain, generate ya. Biasanya untuk ini kita generate sini ya, explain. Nah, ini generate, kita memberikan pertanyaan di sini ya. Kalau explain ini kita masukkan seperti rumus di sini. Nah, ini penjelasan deskripsinya di sini ya, outputnya. Jadi kita generate untuk masukkan pertanyaan dulu ya. Nah, nanti outputnya di sini. Nah, ini regex ya, regular expression kalau yang sudah paham dengan regex. Regex itu, jadi untuk regex itu secara keseluruhan itu untuk mengecek atau memvalidasi ya. Misalnya kita ingin memasukkan email di salah satu text box, nah dia akan mengecek itu apakah benar ini format emailnya atau tidak ya, atau nomor handphone ya. Regex ini bertujuan untuk mengecek apakah benar ini adalah format dari nomor handphone atau tidak. Nah, secara keseluruhan seperti itu untuk mengecek ya, untuk melakukan validasi, untuk melakukan pencarian string, misalnya mencari kalimat aku dalam sebuah lirik itu ya. Nah, untuk saya contohkan seperti ini ya, ini saya sudah sediakan sebenarnya. Nah, seperti ini, the rain in Spain falls mainly on the plains ya. Nah, dia akan mencari pattern atau pencocokan sebuah teks ini ya. Jadi regex ini ada di bahasa pemrograman apa saja ya, untuk Java, untuk Python, untuk PHP ya, semuanya ada. Bahasa C itu semuanya ada. Nah, seperti ini ya. Jadi kita coba di sini ya, ini saya pakai situs W3 School. Nah, ini ya. Jadi dia akan menampilkan dalam bentuk array ya. Nah, ini ain pertama ya, ini karena dia menggunakan mencari kata ain ya. Ya, ini satu. Ya, ini dia dapat di range sini ada kata ain. Jadi dia tampilkan di sini Spain. Nah, ini dia tampilkan juga nih. Kemudian dia akan mainly ini dia tampilkan juga. Nah, jadi ada ins keempat sini ya. Jadi dalam bentuk array ada 4 ins dalam satu kalimat ini untuk mencari kata in ya di sini ya. Nah, contohnya seperti gitu ya. Oke, kita kembali. Kita gunakan SQL saja dulu. Nah, bagaimana cara menerapkan SQL? Kita contohnya kayak gini ya. Syntax, tampilkan syntax SQL
itu tentang group by and join inner, ya. Join inner, join group by and join inner for apa ya, misalnya kategori kategori fruit misalnya, untuk kategori buah ya. Saya translate ke SQL kan. Error ya, atau karena tidak ada ini error ya, mungkin terbatas di sini. Playgroundnya kita aktifkan group by saja ya, tidak perlu for kategori. Nah, kita coba ini, klik, atau saya coba hapus ini. Oke, klik, tidak mau ya, sabar ya. Nah, ini jadi ya. Nah ini kategori, select kategori zoom right from quick group by kategori. Nah, kayak gini ya. Quick limit show 10. Jadi dia menampilkan kategori buah, tapi batas untuk menampilkannya itu adalah 10. Nah, kita edit sini. Nah, oke, kategori order by total, ini dia urutkan berdasarkan urutan descending ya, limit 10. Nah, seperti ini ya. Jadi ini kita bisa implementasikan di dalam script bahasa pemrograman ya. Nah, seperti itu. Random ya. Ya, seperti ini ya. Nah, kita klik lagi ya, contoh-contoh yang lain kita random ya. List ya, the name of the department which employed more than, untuk 10 karyawan di sini ya. Nah, ya seperti itu ya untuk SQL. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi kita memberikan pertanyaan dalam bentuk bahasa Inggris, kemudian dia akan menampilkan dalam bentuk teks MySQL seperti itu ya. Nah, itu untuk SQL. Untuk formula juga nih ya, untuk formula kita formula Excel mungkin ya. Misalnya kita mau cari yang standar saja ya, sum kolom A plus apa ya, kolom B dibagi 2 gitu, atau dibagi 5. Nah, jadi kita kayak gini. Jadi kita langsung translate Excel formula ya. Nanti dia munculkan formula Excelnya kayak di bawah. Tunggu. Nah, harusnya di sini ini ya. Salah ya. Nah, jadi kita coba tanda plus ini harusnya close ya. Nah, ini kita harus perhatikan ya. Jadi tidak sama seperti chat chat GPT yang cukup bebas, kita masukkan apa saja untuk teks konteksnya, dia tinggal memahami. Nah, ini kita harus melakukan formulasi teks ya. Nah, kolom A ditambah kolom B kayak gitu ya. Nah, ini ada 4 kali lagi percobaan karena kita menggunakan versi free ya.
Jadi harus cermat juga kita menggunakan tools ini ya. Oke, kita coba ya. Kita tunggu. Nah, kayak gini ya. Nah, ini sudah nih benar nih. Nah, ini total. Nah, kayak gini ya. Jadi kolom A jadi dia kasih nih plus kolom B. Gimana sih cara untuk tambahkan kolom A dan kolom B? Ya, jadi ditambahkan nih kata kuncinya. Ya. Nah, jadi caranya kayak gini, sama dengan A1 ditambah bisa jadi A yang ada di kolom 1 dengan ditambah B di kolom 1 kayak gitu ya. Nah, jadi kalau kita langsung ke buka kayak di sini, jadi kayak di sini ini kolom A baris ke 1, jadi misalnya ini 5 ya, kolom B baris ke 1 itu 6 ya, jadi benar ya, A kolom 1 B misalnya kayak gitu ya. Nah, jadi kita sesuaikan A dan B1. Nah, kemudian di sini kita tinggal masukkan rumusnya sama dengan A1 ditambah B1. Nah, di sini kan otomatis nih kita sama dengan A1. Nah, ini ya, karena di baris ke 1 kalau 2 ya nanti dia muncul 2 ya. Nah, ditambah B1. Nah, lalu kita enter. Nah, 11 seperti itu kalau kita ubah. Nah, sama juga sih. Nah, jadi gampang, sesimpel itu saja. Intinya kita membuat formulasi kalimat di sini. Nah, regular expression juga seperti itu ya. Nanti kita match an email ya. Example kita tuh credit card number. Jadi dia membuat pencocokan string ya untuk credit card number. Nah, ini credit card ya. Nah, apalagi nih match hexadecimal. Ya, color code nih ya untuk kode. Nah, ya ini dia buat regular expressionnya yang tadi saya jelaskan. Jadi untuk melakukan validasi gitu ya. Kalau email kan ada @gmail.com kayak gitu ya, ada formatnya. Jadi kita menggunakan rumus ini untuk nanti bisa divalidasi. Nah, jadi contoh sederhananya kita coba cari dulu ya. Nah, kita bahas di sini ini petanikop ya .com, apa tuh regex. Nah, jadi secara umum regex itu dia akan memvalidasi kayak gini ya. Jadi kita sudah buat kayak ada huruf kapital, ada huruf kecil, ada angka. Nah, seperti itu nanti ada fungsi dari regex. Jadi regex itu berada di bahasa pemrograman apa saja. Jadi contoh kasus ini mungkin PHP ya. Nah, ini mengandung satu angka, satu huruf kapital dan satu simbol, jadi harus wajib ini ya, kalau tidak nanti error. Nah, jadi itu tugasnya dari si regex ini ya, untuk memvalidasi. Nah, nanti kalian baca-baca tentang regex ya. Nah, ini membuat password ya. Nanti di sini ada pattern pencocokan nih. Nah, ini dari regex inilah yang kita akan tampilkan atau paste di sini ya. Jadi yang dapat sini langsung kita copy untuk password kayak gitu, match up password ya, credit card kayak ini ya, hexadecimal, phone number kayak gitu ya. Jadi kita copy ini, masukkan ini, kebetulan adalah PHP, jadi kita langsung masukkan di pakai fungsi pattern di sini, langsung kita paste saja di dalam sini ya, kayak gitu ya. Nah, nanti ilustrasinya itu kalian bisa baca-baca di sini ya. Nah, ini kayak gini ya. Nah, ini diketik kayak gini ya, 8 karakter harus mengandung huruf kapital. Nah, ini valid. Nah, benar nih. Nah, jadi kalau tidak benar invalid gitu ya. Jadi kalau dia tidak menggunakan huruf kapital maka langsung error gitu, atau muncul pesan error. Nah, kayak gitu ya. Nah, itu regex. Jadi kita bisa mencari atau membuat regular expressionnya itu seperti apa nih fungsinya. Jadi formatnya ini langsung dia berikan, kita tinggal paste di bahasa pemrograman tertentu ya, contohnya PHP. Jadi semua bahasa, kalau kita lihat dari W3 School ini banyak sekali ya, kayak Python, apakah Python ada, kita lihat di sini regex. Nah, ini ada juga Python regex ya. Nah, untuk Python ada regexnya, jadi nanti tinggal kita tempatkan saja nanti ya untuk format regexnya ya. Oke, mungkin itu saja pengenalan dari teks ini, text to regex ya, atau text to SQL ya, text to formula. Nah, dengan menggunakan
situs text2sql.ai ya. Semoga tutorial ini membantu kalian untuk mencari rumus ya, atau memahami rumus tertentu ya. Nah, jadi kalau untuk memahami rumus tertentu ya kita tinggal menggunakan situs ini ya. Nah, di sini explain ya. Jadi kayak gini. Nah, ini apa sih maksudnya? Nah, kalau seperti ini maksudnya contoh ya kayak gini ya. Nah ini ya, set discount to 10% for the top 5 most popular product. Jadi untuk ada 5 kita akan kasih diskon 10% untuk top 5 ya produk yang paling populer, seperti itu ya. Maka ini penjelasannya. Jadi kita ketik codingnya di sini, maka dia akan jelaskan di sini seperti itu ya. Jadi kita paham SQL ini SQL apa. Biasanya kan orang waktu ketik di sini, ketik perintah SQL-nya, tapi mereka tidak tahu apa sih maksudnya. Nah, di sini kita bisa copy SQL dari manapun ya, kita tinggal paste saja di sini. Nah, nanti dia akan menjelaskan di sini agar kita paham, oh ternyata coding ini untuk ini ya, seperti ini ya. Coding ini untuk diskon ya, untuk memberikan diskon 10% untuk 5 produk 5 produk top 5 produk populer. Nah, seperti itu ya, secara umum dia akan jelaskan seperti itu ya. Jadi kembali lagi kita harus jadi ada penjelasan juga yang kurang, kita tinggal memahami lebih lengkap lagi seperti itu ya. Oke, jadi ini outputnya, ini inputnya di sini. Jadi kita explain di sini. Untuk explain itu untuk rumusnya ya. Jadi rumus to output. Nah, kalau generate ini pertanyaan, nanti hasilnya adalah rumus ataupun formula yang akan dikeluarkan kayak gitu ya. Jadi ada explain, ada generate, jadi bedanya gitu. Jadi generate itu untuk teks atau pertanyaan yang akan kita masukkan di sini, untuk nanti kita berharap akan mengeluarkan output rumus ataupun formula. Explain itu rumus yang sudah ada, tapi kita kurang paham rumusnya, ini menjelaskan apa sih. Maka nanti kita masukkan rumusnya atau formulanya, dan si text2sql akan menjelaskan di bagian output sini. Seperti itu ya. Nah, dan jangan lupa ada batas trialnya sini. Oke.